Nggak salah kitanya. Yang salah siapa? Ya yang ngaku itu. Kamu bukan cucu Rasulullah, ngaku-ngaku. Itu urusan mereka akhiratnya. Itu. Makanya paling terbaik sisi husnudzon. Tapi coba kita balik. Kalau kita sikapnya suudzon, bahwa Habib, dia ngaku Habib. Habib bukan keturunan Rasulullah. Dengan data-data yang baru ditemukan oleh Haji Imad CS. Mama mengikuti konsep pemikiran itu. Tapi ketika di akhirat besok ternyata Rasulullah mengakui bahwa itu cucunya, asli cucu Rasulullah di akhirat. Kira-kira bagaimana sikap kita? Sedangkan di dunianya dulu kita itu sudah suudzon bahwa dia bukan cucunya Rasulullah, dan di akhirat terbukti bahwa dia cucunya Rasulullah. Mau bilang apa kalau ketemu Rasulullah? Sedangkan kita sangat berharap kepada syafaatnya. Makanya yang paling terbaik itu ya sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak tahu siapa itu Gus itu membriefing, mendoktrin orang-orang yang di sekitarnya. Apa konsekuensinya ketika habaib itu baik dia diakui oleh Rasulullah keturunannya atau tidak? Dua-duanya punya konsekuensi. Ketika kita husnudon kepada mereka, seandainya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat tidak mengakui mereka, apa yang kita katakan kepada Rasulullah? Sebaliknya, ketika kita suudon kepada mereka, terus tahu-tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui mereka adalah keturunannya, bagaimana sikap kita seandainya nanti kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sama konsekuensinya. Ketika kita tidak mengakui adanya habaib itu cucu Rasulullah, nggak masalah. Kalau kita nanti ketemu Rasulullah dan itu diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, bagaimana? Yang ngomong kita. Yang salah itu mereka, Rasul. Mereka cucu jenengan kok nggak bisa jaga akhlaknya. Mereka tidak memberikan contoh yang baik buat umat. Mereka mengklaim tanah leluhur kami. Mereka mengatakan apa? Pezina, pemabuk. Karena aku cucu Rasulullah pasti masuk surga. Kami tidak percaya itu. Katakan semua. Nanti kita kalau memang Rasulullah menanyakan kita itu, kita jawab. Seandainya itu kalau kita suudzon, kita tidak mengakui Habib itu keturunan Nabi. Mereka tidak meniru, tidak memberikan contoh akhlak yang semestinya. Kalau seandainya kita itu husnudzon, mengakui mereka itu cucu Nabi, tapi ternyata di sana Nabi itu tidak mengakui, bagaimana? Apa kita juga nggak disalahkan oleh Nabi? Kalau memang begitu, sama konsekuensinya. Kenapa kamu mengakui Pak Alwi itu, habaib itu sebagai cucu aku? Padahal mereka bukan cucu aku. Itulah sama konsekuensinya. Dari segi nasab dia terputus. Nyambung tapi terputus. Kok maksudnya gimana itu nyambung tapi kok terputus? Kalau orang awam tidak meneliti, oh nyambung terus memang, an ini, bin ini, bin ini, bin ini. Tapi kalau kita teliti, nasab itu putus, nggak menyambung. Dilihat dari sisi DNA, turunan-turunan Nabi, anaknya siapa itu? Itu Hasan, Ali, Muhammad kalau nggak salah, itu semuanya J, kok mereka G? Itu kalau kita ditanya oleh Nabi, mereka nggak mencerminkan turunan jenengan kanjeng Nabi. Itulah konsekuensinya. Jangan dikatakan lebih baik husnudzon daripada suudzon. Itu ya yang salah kita. Afala tatafakkarun, afala taqilun. Maka ketika itu semua kita doktrinkan, kita briefingkan ke anak-anak yang tidak berani ngomong kepada orang yang ini dianggap kualat. Udah itu kadaluarsa. Yang salah siapa? Ya mereka, ya kita. Sudah tahu mereka bukan turunan, kok kita klaim-klaim bahwa itu turunan Nabi. Nggak bisa. Maka
Semuanya itu kembali kepada kita. Kalau mereka baik, ya silakan. Kalau mereka mengklaim turunan Nabi, ya silakan. Kalau kita nggak percaya, nggak ada masalah. Di seluruh dunia itu loh, nggak ada yang mengklaim kayak gini. Kecuali ada di Asia, Indonesia, Malaysia. Di Malaysia sudah dihancurkan itu, Pak Alwi. Kenapa kita harus takut? Kalau durian Nabi nggak kayak begitu. Wis ta'ala. Tarim itu disamakan derajatnya. Bahkan kalau bisa itu melebihi tanah haram yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah. Menghormati debu, memuliakan debu. Apa itu? Kalau memang itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa mereka itu adalah sesat, kok ya tetap diakui sebagai turunan Nabi? Yo, yang salah kita, Cak. Ya salah kita, Cak. Kita punya akal kok nggak dipakai. Kita punya pikiran kok nggak dipakai itu loh. Enggak dengkul loh. Belajar. Makanya kita ini umat Islam jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Lihat kalau mereka menyalahi aturan dan menyalahi syariat Nabi, tidak begitu. Nasabnya terjaga. Bahkan sebelum beliau dilahirkan sampai anak keturunannya tetap seperti itu. Jangan ambil contoh anaknya Nabi Nuh begini, beda. Itu Nabi Nuh bukan khatamal anbiya wal mursalin. Kalau ini Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamal anbiya wal mursalin. Imamul anbiya wal mursalin. Berbeda. Ketika nasab beliau belok sedikit diluruskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doktrin seperti itu harus kita lawan. Sampai mengakui Habib itu punya jadi durian Nabi, itu punya konsekuensinya juga di depan Rasulullah. Gak mengakui pun punya konsekuensinya. Dan itu juga harus kita tanggung, bukan ketika kita husnudzon terus di depan Rasulullah kita selamat. Dan itu sebenarnya ya saya rasa nggak ditanya sama Rasulullah. Lapor Nabi nanya, pon api ambek duriaku kan nggak ada. Ojo menten-menteni umat. Saya terangkan lagi. Seandainya kita salah mencintai, apa ruginya? Yes, ruginya. Bendito itu kene kirim Fatihah kok. Lu kok keliru gitu. Ruginya di mana? Loh yang sing duriai Nabi yang asli. Itu nyeleweng, yang enggak duria kok kena oleh sego iku ibaratnya. Aku nggawa sego sak tempe. Iki tak kekno ibaratnya nang wong-wong iki. Lho ya sing duduk tak tuju kok dek melok mangan. Ya rugi lah aku. Ya ngono wae kok, ya Allah. Terus tak ojo teman-teman, jilati siliti Habib ya. Salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.